Jadi saya tahu nih orang-orang yang berjihad ketemu saya di Ambon. Jadi Ambon itu kayak dikileni, kayak jangkrik dikileni itu. Yang Islam Laskar Jihad, yang Kristen Laskar Kristus. Indonya sama, yaitu Israel. Kenapa? Gara-gara angkot sama preman berkelahi kok sampai gede itu besar. Karena udah disiapkan, Pak. Ada versi katanya Sunan Bonang nggak punya keturunan. Nah ini, kenapa kalau orang ini berani ngomong nggak punya keturunan? Berarti ada masalah, ya gitu. Kalau mencari makam-makam, biasanya nisannya tuh. Nisannya ada nisan Mojopahit atau nisan eranya Wali Songo. Kalau nisannya Balawi, fotonya dilihatin. Kalau itu ketahuan, Anda tuntut secara keadilan, secara hukum. Jadi nggak usah main kekerasan. Nabi Nuh itu menurut dia ada di Jawa. Kenapa? Karena perahunya itu dari kayu jati. Nah, tidak ada yang seluruh dunia, adanya kayu jati itu di Jawa. Sehingga apa? Orang Israel mengatakan, saya leluhur saya itu orang Jawa. Jangan-jangan Jawa mau dicaplok juga, kan gitu. Siapa Ratu Mandoko itu? Adalah anaknya Sunan Kalijogo ini yang ada di tempeng tembok ini. Itu adalah anaknya Sunan Kalijogo. Jadi wajar kalau Joko Tingkir muridnya Kalijogo. Joko Tingkir nanti menikah dengan Mas Cempoko yang anaknya Trenggono, melahirkan namanya Pangeran Benowo. Mas itu Maulana Sayyid, itu sama Indosermo, sama Ujupaka, coba cari. Ternyata betul itu rangkaiannya Sunan Bonang, tinggalnya di Bau Tuban. Berarti keturunannya masih ada, cuma nasabnya hilang semua karena ada yang nipu, ada yang hilangi sengaja. Siapa itu? Ante-ante Belanda dari dulu tuh makam leluhurnya Pangeran Diponegoro itu digiles pakai tank, pakai ini, sengaja dibuat jalan, dibelokin ke Jatirejo supaya menjadi jalan raya. Akhirnya ngelawan, sehingga terjadi perang Jawa di situ. 1825, 1830. Rupanya sebelum Pangeran Diponegoro ribut sama Belanda, Belanda sudah menghantam Cirebon. Jadi kalau sampai usut-usut makam, pasti akan marah Belanda itu, pasti. Israel marah, pasti, karena masih saudara dengan itu. Akhirnya itu diteruskan oleh Gajah Mada, nanti dibilang orang Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangrua. Nanti berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Pakai melalui hukum. Jadi kalau Anda ada makam-makam yang kira-kira diganti, ya buktikan secara hukum. Bisa nggak dia berani buktikan? Ya itu tuntut aja ke pemerintahan. Kalau tadi ada tanya, sikap. Contohnya orang-orang yang ngerti arkeologi. Jadi nisan-nisan, buktinya tengkorak, ya nggak habis itu tengkoraknya. Kalau tengkorak itu tulang ekor atau gigi, itu bisa ditelusuri DNA-nya. Kalau mau dibongkar, ayo, berani nggak dibongkar? Pasti takut ya. Karena apa? Pasti ada tanah sisanya. Nanti semua permasalahan itu diselesaikan dengan damai. Tapi kalau dia menyerang, ya apa boleh buat kalau dia menyerang duluan. Nah kita bertahan, tapi kita jangan menyerang kekeras. Eranya Pak Prabowo jangan gaduh. Karena Pak Prabowo juga keturunannya Sunan Giri. Karena dia Sultan Agung, Panglima Banyak Wide, situ juga keturunannya HB2. Saudara-saudara kita semua dari keluarga Wali Songo. Wali Songo, nanti kita lihat sejarah ya, sejarah singkat aja Wali Songo, nanti kita mengarah seluruh dunia, regional sampai nasional. Wali Songo itu dimulai dari Jumadil Kubro ya, kedatangannya di Aceh. Di Aceh dia menikahi dengan salah satu putri Aceh, kemudian juga dia menikah dengan putri Mojopahit, tadi istrinya itu ada dua. Dari situ nanti, kalau nggak salah namanya Siti Fatimah ya, binti Abdul Hamid, kalau nggak salah. Kemudian dari situ menghasilkan anak namanya Maulana Mali Ibrahim. Maulana Ishak sama Ibrahim Asmorokondi. Kemudian ada Muhyiddin dan ada Siti Rahimah, itu 5 anaknya. Dari situ kemudian kita lihat sekarang yang disebut Maulana Mali Ibrahim. Maulana Mali Ibrahim itu menghasilkan Sunan Nyampel ya salah. Sunan Nyampel, Ali Murtoda, Wan Jamila sama Siti Maryam. Itu anaknya dari Maulana Mali Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Mali Ibrahim tadi kan Sunan Nyampel. Kita sekarang lingkari Sunan Nyampel. Sunan Nyampel ada anaknya namanya Sunan Bonang yang di Tuban. Kemudian ada Sunan Derajat. Nah, itu 2 yang terkenal ya. Kemudian kita lihat sekarang Nyampel itu ada 2 salah istrinya, yaitu Dewi Condrowati yang dikenal Nyi Ageng Manila. Kemudian di situ dia sama menikah dengan Dewi Karimah. Nah, sekarang kita lihat yang Sunan Nyampel Nyi Ageng Manila itu. Nanti ada hubungannya dengan Tuban. Kalau yang Karimah itu Dewi Mutosima menikah dengan Raden Patah. Yang Dewi Mutosiah menikah dengan Sunan Giri. Berarti siapa yang keturunan Sunan Giri pasti juga turunannya Sunan Nyampel karena 2 itu silang. Nah itu. Nanti kalau kita lihat dari keluarga Jawa Tengah yaitu Siti Sabina menikah dengan Ki Ageng Pamanahan. Itu juga rangkaiannya Sunan Giri. Berarti seluruh kerajaan Jawa Tengah itu mulai Mangkunegaran, di Solo, Salatiga, Surakarta, sampai ke Jogja itu semuanya dari keluarganya Amangkurat IV. Jadi Amangkurat IV itu anaknya Pakubuwono I. Pakubuwono I anaknya Amangkurat II, Amangkurat II anaknya Amangkurat I. Amangkurat I anaknya Sultan Agung
Haryokusumo. Sultan Agung Haryokusumo anaknya Seto Kerpiak yang dikenal Sultan Agung Hanyokrowati. Hanyokrowati dia punya bapaknya nama Suto Wijoyo Panembahan Senopati ing Aloko. Nah, baru Panembahan Senopati itu anaknya Siti Sabinah. Nanti keluarga Sunan Giri. Dari situlah kita kenapa menghargai para wali songo. Nah, kemudian saya membaca masalah Sunan Bonang. Tadi kalau kita lihat dari Google, dari sejarah, orang bingung Sunan Bonang. Ada versi katanya Sunan Bonang nggak punya keturunan. Nah ini, kenapa kalau orang ini berani ngomong nggak punya keturunan? Berarti ada masalah, kan gitu. Ternyata Sunan Bonang itu ada anaknya masih berkeliaran di sini di Tuban sampai ujung Pangka itu banyak. Kok bisa dituduhnya nggak punya keturunan? Kan aneh kan gitu. Ya itu masalahnya harus dibongkar. Sejarah sebenarnya itu harus dibongkar. Kenapa? Dulu Tuban ini tempat pelabuhan yang strategis. Jadi eranya Kediri, eranya Singosari, eranya Mojopahit, semuanya adalah melalui Tuban. Jadi kapal-kapal dari India, dari Arab maupun dari Cina, semuanya mendaratnya di Tuban. Sehingga wajar kalau Tuban ada pengaruh-pengaruh dari Arab, pengaruh-pengaruh dari India, pengaruh-pengaruh dari Cina. Bahkan terbukti pasukan Mongolia waktu ada apa nih? Ya, Marzuki Mustamar. Oh, Karim Marzuki datang ya. Selamat datang Pak Marzuki masuk ke pondok pesantren ini. Ya, saya lanjutkan ya. Dari situ kita lihat Bonang dituduhnya nggak punya keturunan. Padahal itu namanya Raden Maulana Makhdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang. Itu punya anak namanya Maulana Makhdum Husin. Ya, gitu. Kemudian ada Duhril, Dewi Duhril. Itu menikah dengan Sunan Kudus. Nah itu Dewi Duhril itu. Kemudian ada keturunannya lagi namanya Sunan Tempeng, itu di Tuban. Dan ada di Sampang. Di Sampang itu ada Sunan ya, itu rangkaiannya dari Bonang. Dan ada Bawean. Bawean itu diislamkan oleh Tuban, jadi ada Sunan Bonang Bawean. Itu keturunan Bonang. Jadi bagi keluarga-keluarga yang di Tuban saat ini, itu Bonang pasti banyak. Cuma orang kan nggak tahu. Tapi kalau diusut itu pasti ketahuan. Ya sekarang Anda bagaimana mencari bukti-bukti itu arkeologi, nasab-nasab dikumpulkan yang ada di Tuban. Nah saya tahu kalau nggak salah Bonang paling banyak di ujung Pangka, di wilayah Gresik. Karena wilayah dakwanya itu Gresik, kemudian Madura, Bawean, sampai ke Lasem. Lasem sampai ke wilayah Cirebon, itu dulu dakwanya Sunan Bonang. Dia menikah di situ. Bahkan Sunan Bonang dan Sunan Giri itu kayak kakak beradik menghadap ke Malaka, menemui Malona Ishak. Ternyata Malona Ishak itu adalah bapaknya Sunan Giri. Itu sama-sama Sunan Bonang ke Malaka. Nah, baru dia ke Pasai, berguru di Pasai, menemui salah satu Sunan. Coba kalau mencari makam-makam, biasanya nisannya itu. Nisannya ada nisan Mojopahit atau nisan eranya Wali Songo. Kalau nisannya Balawi, fotonya dilihatin. Kalau itu ketahuan, Anda tuntut secara keadilan, secara hukum. Jadi nggak usah main kekerasan. Kalau mau kekerasan nanti kan hasilnya nggak bagus. Nah, kalau kita lihat katakan Israel. Bani Israel itu menurut pandangannya orang Yahudi ya, bahwa dia keturunannya Nabi Nuh. Dia, ini ngomongnya dia. Nabi Nuh itu menurut dia ada di Jawa. Kenapa? Karena perahunya itu dari kayu jati. Nah, tidak ada yang seluruh dunia, adanya kayu jati itu di Jawa. Sehingga apa? Orang Israel mengatakan, leluhur saya itu orang Jawa. Berarti bukan Jawa Barat, bukan Sumatera, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti kalau dia mengakui Jawa itu adalah leluhurnya dia, jangan-jangan Jawa mau dicaplok juga, kan gitu. Benar kan? Ya ini makanya kita harus hati-hati karena keinginannya orang-orang itu ingin nyaplok Jawa, mungkin ya. Kemudian kalau kita lihat dari para nabi, jadi Israel sama Ismail itu ujung-ujungnya sebenarnya saudara dari Ibrahim. Satu punya anak Ishak, satu Ibrahim punya anak Ismail. Ishak melahirkan Yakub. Ya dimulai dari Yakub itu menurut orang Islam itu lahirlah Yahudi itu. Nah, jadi para nabi itu ada 13 nabi yang keturunannya Israel. Dimulai dari Yakub sampai Isa. Itu 13 nabi. Hanya 2 yang bukan dari keturunan Israel. Jadi Yunus sama Suaib itu yang bukan. Nah, sehingga dia ditarik atasnya lagi. Nabi Ibrahim kan rangkaiannya Nabi Nuh. Berarti kalau Anda lihat golongan darah resus negatif itu Nabi Nuh. Nabi Nuh, sehingga dipecah, ada yang dikutuk, ada yang tidak dikutuk. Sama-sama resus negatif. Resus negatif itu bukan kalangan Yahudi aja, orang Jawa juga banyak yang resus negatif. Tapi bukan Yahudi dia, dari Nabi Nuh. Nah, kita lihat sekarang Trump itu resus negatif. Barack Obama, resus negatif. Bush, resus negatif. Bill Clinton, resus negatif. Pangeran Charles, resus negatif. Mana yang dikutuk, mana yang tidak dikutuk, kita nggak tahu. Nah, itu apakah Yahudi resus negatif? Bukan, tapi dari Nabi Nuh. Nah, yang dikatakan orang Islam hanya dari Yakub ke bawah itu keturunan Israel. Nah, ini posisinya, sehingga berbeda pandangan.
Dari berbeda pandangan ini kita tarik kenapa orang Wahabi, orang yang senang khilafah dan seterusnya itu maunya syariat Islam. Seperti era kedatangan Islam, datang Jumadil Kubro diperintah oleh eranya Utsmaniyah dari Khalifah Utsmaniyah. Utsman bin Affan ada di Turki untuk mengislamkan Jawa, yaitu Hindu Siliwangi sama Hindu Mojopahit. Sehingga apa yang terjadi di Raden Patah? Raden Patah itu anak ke-13 dari Brawijaya V yang disebut dengan Sunan Lawu. Nanti kalau Anda mendengar istilah Sunan Lawu itu berasal dari Brawijaya V. Brawijaya V punya anak namanya Andayaningrat, itu anak ketiga. Kemudian anak yang ke-13 tadi Raden Patah ya. Ini nanti menikahi anaknya sudah nyampel, namanya Dewi Mutosima, istrinya 3 Raden Patah, termasuk Subanci yang dari Cina, keturunannya Cengho. Nah, kemudian kalau Raden Patah, anaknya namanya anak pertamanya Adipati Unus. Anak keduanya Sekar Sudalepen, kemudian anak tiganya perempuan, anak keempatnya Trenggono, Sultan Trenggono. Harusnya Adipati Unus ketika menyerang Malaka dikuasai Portugis, dia di tengah perjalanan meninggal. Penggantinya harusnya Sekar Sudalepen. Tetapi Sekar Sudalepen dibunuh, diracun oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu anaknya Trenggono. Supaya Sekar Sudalepen mati, biar nanti penggantinya Trenggono, pasti Trenggono jadi raja nih, dari Sultan. Penggantinya nih Sunan Prawoto, harapannya itu. Ternyata si Aryo Penangsang tahu bapaknya kok mati, ini gara-gara Sunan Prawoto. Aryo Penangsang marah, akhirnya membunuh Sunan Prawoto. Tinggal anaknya 2, Ratu Kalinyamat sama Mas Cempoko, anak Trenggono nih. Ratu Kalinyamat beruber, lari ke Jepara, bertapa menghindar dari keturunan raja. Sehingga yang muncul adalah Mas Cempoko. Mas Cempoko akhirnya ada konon berita, ada ramalan ini. Mas Cempoko nanti akan dari Brawijaya V ya, dinikahi Brawijaya V akan menggulingkan Trenggono. Ini informasi gitu, Trenggono marah. Semua anak laki-laki era itu dibunuh semua sama Trenggono. Nah, Joko Tingkir itu dititipkan apa? Waktu kecil ke Ki Ageng Pamanahan. Nah itu Pak. Ini berita saya sejujurnya ya. Aslinya Sutowijoyo itu bukan anaknya Ki Ageng Pamanahan. Ya itu ibaratnya kok masa lalu kan bukan selingkuh Pak ya. Tapi Pak pinjem bibit karena Ki Ageng Pamanahan mandul. Nanti perjanjian Kakamprit antara Ki Ageng Mangir sama Ki Ageng Pamanahan. Ini perjanjian Kakamprit siapa yang teguk satu kelapa, itu yang keturunannya jadi raja. Nah ini ya ceritain ya. Jadi waktu Ki Ageng Mangir manjat kelapa, dia punya kebun, manjat kelapa nih. Kelapanya banyak mau dipetik. Kelapa yang satunya itu di sebelahnya, tinggal 1 buah, tiba-tiba kelapanya bisa ngomong. Hei Mangir, ambil itu kelapaku. Kok kamu itu gak ada gunanya, ambil kelapaku, minum kelapaku, nanti keturunanmu jadi raja. Turunlah Mangir. Ambil kelapa satunya lagi, dicopot. Karena dia tidak haus, ditaruh di rumah, ditaruh di meja. Dia berkebun dulu karena tidak haus. Tiba-tiba Ki Ageng Pamanahan, jarak rumahnya 15 kilo, menuju rumahnya Mangir. 15 kilo kan haus nih. Siang bolong, kecapean cari, Mangir, mana? Nggak ada, karena haus. Nggak ada air, adanya kelapa itu. Kelapa itu diminum oleh Ki Ageng Pamanahan. Sehingga itulah yang terjadi. Apa? Keturunannya Pamanahan yang jadi raja. Dari situ apa yang terjadi? Ki Ageng Pamanahannya, aku nggak punya turunan, aku mandul kok bisa menjadi raja. Ternyata Sutowijoyo itulah nanti pinjam anunya Joko Tingkir. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika Joko Tingkir menikah dengan Ratu Mandoko. Nah, Ratu Mandoko ini bukan ya, Ratu Mandoko menikah dengan bapaknya Joko Tingkir namanya Kanigoro ya, Kebukunongo. Kebukunongo dengan Ratu Mandoko itu menikah. Siapa Ratu Mandoko itu? Adalah anaknya Sunan Kalijogo ini yang ada di tempeng tembok ini. Itu adalah anaknya Sunan Kalijogo. Jadi wajar kok Joko Tingkir muridnya Kalijogo. Nah itu. Sehingga Joko Tingkir kemudian menikah dengan Joko Tingkir nanti menikah dengan Mas Cempoko yang anaknya Trenggono, melahirkan namanya Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo harusnya jadi raja. Kemudian tidak jadi raja, diganti namanya Sutowijoyo. Itu. Jadi keturunan Sutowijoyo ini akan menjadi raja semua yang dari Jawa Tengah. Itu kisahnya. Monggo Pak Marjuki, silakan. Ya, santikan dulu ya. Ya, selamat Bapak. Ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, dari Joko Tingkir tadi ya. Tadi Joko Tingkir kemudian menikahi Mas Cempoko itu anaknya Trenggono. Tadi pakai sayembara, Joko Tingkir yang menang, pakai kebo itu, ya. Yang bisa mendamaikan kebo itu adalah Joko Tingkir. Nah, setelah Joko Tingkir punya anak namanya Pangeran Benowo,
Ternyata kok rajanya bukan Pangeran Menowo karena masih kecil. Sutowijoyo juga anaknya Joko Tingkir aslinya itu. Jadi cuma keturunannya Siti Sabina. Siti Sabina itu dari Sunan Giri. Jadi Siti Sabina nanti ada Sedo ing Margi, dapat Sedo Dalem. Sedo Dalem ing Kulon itu kelompok Jawa Tengah. Yang ing Wetan itu kelompoknya Giri, ing Wetan. Nanti ing Wetan itu nanti melahirkan kelompoknya Sunan Prapen, Panembahan Kawisguwa, Panggonan Ageng Giri, Panembahan Mas Pitono sampai ke Singonegoro, baru terakhir adalah Pangeran Singosari. Itu rangkaiannya Sunan Giri. Saya jadi Singonegoro. Singonegoro itu menikah dengan perempuan. Perempuan itu yang keturunan Sunan Giri, bukan Singonegoronya. Singonegoronya itu keluarganya Bathara Katong. Ya oke ya, ngerti ya? Nanti Bathara Katong nanti punya anak namanya Nyai Mas Fitriah, dinikahi oleh Badrodin. Badrodin itu cucunya Sayyid Sulaiman. Nah, Sulaiman ada Ali Akbar, nanti ada Iskandar, Badrodin, sampai terakhir ada Ali Asgor. Itu seluruh tapal kuda itu keluarga besar. Nanti nggak bisa ditipu. Nanti kalau orang tipu-tipu, dia punya ilmu rasa. Jadi tahu ini saudaranya bukan ketahuan. Nah itu. Jadi kalau dibilang keturunan keluarga Wali Songo itu jumlahnya bisa nyampe jutaan. Karena apa? Istrinya banyak, anak-anaknya banyak. Mungkin di depan saya ada banyak sekali keturunannya Wali Songo. Makanya jangan dibilang nggak ada keturunan itu makanya. Ya benar ya. Ya, kalau itu dipertahankan sejarah dibuka. Belanda itu mengerti, khususnya orang NU itu paling seneng mendekatnya leluhurnya. Paling seneng apa? Berdoa pada Maha Kuasa supaya leluhurnya diampunin. Kemudian ke makam. Itu hobi dari dulu, dari budaya Islam sama Hindu sejak eranya Kalijogo ini pakai wayang kulit. Sunan Bonang juga ngajaran wayang kulit, awalnya Sunan Bonang dulu baru Kalijogo. Karena Sunan Bonang itu lahirnya 1465, Kalijogo lahirnya 1450, beda 15 tahun. Kok bisa Kalijogo jadi muridnya Sunan Bonang? Ya bisa. Rupanya Kalijogo ini rangkaiannya apa? Arya Wilatikta. Bapaknya Arya Wilatikta itu siapa? Adipati Tuban. Karena dia nakal diusir, ngerampok. Begitu ngerampok terus berhasil rampokannya bukan dipakai dia sendiri, dibagi-bagikan ke orang miskin. Nah, begitu yang dirampok itu Sunan Bonang, ya dia kalah ilmunya. Ya kalah ilmunya sampai Wali Bonang itu, kamu mau apa? Mau duit? Daun pun bisa jadi emas, daun bisa jadi duit. Kaget di Kalijogo itu. Akhirnya apa? Si Said ini namanya Mas Said aslinya. Kemudian berguru ke Sunan Bonang untuk jogo kali. Namanya disebut Kalijogo. Nah itu kisahnya Sunan Kalijogo. Arya Wilatikta. Ternyata Kalijogo itu siapa? Saudaranya Ki Ageng Manila, bapaknya Ki Manila. Sama-sama apa? Arya Tejo, satu Arya Wilatikta, adik kakak. Berarti masih saudara Ki Ageng Manila. Siapa Ki Ageng Manila? Dikawini oleh Sunan Ampel. Nah, itu ceritanya. Jadi katanya Sunan Joko itu bukan keturunan Rasulullah. Sunan Kalijogonya kerajaan, tapi istrinya Yainab namanya Saripah. Termasuk Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, semua sunan-sunan itu bersaudara, ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang Sunan Bonang. Sunan Bonang telah melatih Kalijogo, dia pakai wayang-wayang kulit. Nah, dari sejak itu memang sekarang menghilang. Adanya di Tuban hanya ada makamnya Ibrahim Asmorokondi ya, Kemala Ibrahimnya di Gresik. Orang nggak terkenal Sunan Bonang. Kok nggak terkenal? Di mana makamnya? Dicari. Bongkar semua itu seluruh luhurnya. Nanti akan ketahuan. Saya bawa ini ada Bu Lilin itu pojok itu, ya itu perkenalkan. Itu kawan dekat saya. Beliau keturunan emas. Mencari-nyari itu nasabnya. Di mana aku ketemu emas itu Maulana Sayyid itu sama Indo Sermo, sama Ujung Pagat. Coba cari. Ternyata betul itu rangkaiannya Sunan Bonang. Tinggalnya di Tuban. Berarti keturunannya masih ada, cuma nasabnya hilang semua karena ada yang nipu, ada yang menghilangi sengaja. Siapa itu? Ante-ante Belanda dari dulu tuh makam. Belanda kenapa? Sengaja membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Jadi makam leluhurnya Pangeran Diponegoro itu digiles pakai tank, pakai ini. Sengaja dibuat jalan, dibelokin ke Jatirejo supaya menjadi jalan raya. Itu kan kelakuan. Kalau dia membuat jalan aja. Kok kenapa disengaja di perumahannya Jatirejo miliknya ada makam-makamnya leluhurnya Pangeran Diponegoro. Akhirnya ngelawan. Sehingga terjadi perang Jawa di situ. 1825, 1830. Rupanya sebelum Pangeran Diponegoro ribut sama Belanda sudah menghantam Cirebon, yaitu perang Kedondong di situ. Jadi Trunojoyo itu mendukung Ageng Tirtayasa, melawan Batavia, nggak suka dengan Belanda. Termasuk Sultan Agung Hanyorkowati nggak suka Belanda, sehingga Trunojoyo menyerang ke Batavia, Sultan Agung Hanyorkokusumo menyerang ke Batavia, tapi kalah. Kalah kenapa? Karena ada pengkhianat. Pengkhianatnya adalah anaknya Ki Ageng Tirtayasa, namanya Sunan Haji. Nah, yang di Jawa ada pengkhianat juga, namanya Amangkurat I.
satu, itu anaknya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berarti keluarga itu sengaja dipecah oleh Belanda. Nah, kenapa ketika terjadi perjanjian Giantia 1755, Jawa Tengah itu dipecah? Karena anak pertama kan jadi raja mestinya. Anak pertamanya ditangkap Belanda, nggak mau kerja sama Belanda, dibuang ke Sri Lanka. Jauh, Sri Lanka, nggak kembali lagi ke Jawa. Sehingga anak kedua, anak ketiga, anak keempat, rebutan tahta. Anak kedua itu siapa namanya? Pakubuwono II. Anak ketiga, Hamengkubuwono I. Anak yang keempat, ini Mangkunegaran. Itu kondisi dipecah Belanda. Cirebon dipecah juga. Berarti Cirebon mulai dari Kasepuan, dipecah Kanoman. Nah, dimulai Panembahan Ratu pertama, anaknya Girilaya. Kemudian muncul lagi di situ ada namanya Kacirebonan, dipecah dengan Kanoman. Itu disengaja. Jadi kalau sampai usut-usut makam, pasti akan marah Belanda itu, pasti. Israel marah, pasti, karena masih saudara dengan itu. Nanti saya nggak mau sebut orangnya. Jadi anti-antinya Belanda selalu orang luar, yaitu orang Arab sendiri, ya, orang Arab, orang India, orang Cina, itu menjadi mata-matanya Belanda. Jadi Belanda dari dulu melakukan namanya operasi tertutup. Operasi tertutup itu dibilang orang covert action. Jadi seorang mata-mata, itu mata-mata lokal, dibilang adalah local spy. Mata-mata lokal itu dari penduduk sendiri. Penduduk sendiri mengkhianati karena apa? Duit. Nah itu. Ini orang Belanda masang penduduk sendiri, namanya local spy. Kemudian mata-mata kedua jenisnya namanya insider spy, mata-mata ke dalam. Insider spy itu seorang perwira, seorang pejabat pemerintah, sama-sama ikut rapat, tahu, tapi dia mengkhianati, membocorkan rahasianya kepada Belanda. Ini dulu terjadi. Dari keluarga kerajaan ada pengkhianatnya, jadi saya nggak mau sebut, nggak enak ya gitu. Kemudian dari situ ada namanya converted spy. Jadi para intelijen masa lalu itu namanya telik sandi, kadang mau coba itu telik sandi. Itu juga dia karena nggak dikasih duit sama bosnya, mengkhianati induknya, dapat informasi dijual ke Belanda. Itu namanya converted spy. Kemudian keempat namanya DOMS, anaknya Suryatmojo. Suryatmojo itu mbahnya Bambang Pusageni, sekarang Sultan Banten ke-18. Nanti pasti saudara sama saya rangkaian. Jadi kalau kita ketahui situ betapa giginya perlawan kita melawan Belanda. Makanya Belanda itu memang brengsek ya waktu itu. Dia merusak sejarah Indonesia. Makanya sekarang generasi penerus kita nggak mau sejarah itu nggak diluruskan. Harus diluruskan gitu. Kenapa? Sangat penting bagi kita. Supaya menjaga persatuan, kita menjaga toleransi beragama. Toleransi beragama di situ diantaranya eranya sebelum Sumpah Palapa Gajah Mada ya. Kita lihat kerajaan. Yaitu di situ ada kerajaan namanya perpindahan Sanjaya sama Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya itu kerajaan Jawa. Kerajaan Jawa ini keturunannya Galuh. Galuh itu keturunannya rangkaiannya Jawa Barat, Tarumanegara. Jadi saya potong situ. Sanjaya diganti Panunggaran, Paningkaran, Garung mau Waruk sama Garung. Garung ini menikah dengan keturunannya yang ada di Sumatera. Karena Sumatera nyerang terus. Begitu Pikatan, keluar anaknya Pikatan menikah dengan Pramudawardhani, anak kandungnya Sailendra, adik kandungnya Bala Putra Dewa, yaitu Raja Sriwijaya. Sejak itulah kita agama Buddha sama Hindu bersatu gara-gara buktinya Candi Borobudur. Nah itu akhirnya itu diteruskan oleh Gajah Mada, nanti dibilang orang Bhinneka Tunggal Ika Dharma Mangrua. Nanti berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Itu dulu agama ya. Saat ini Pancasila, Garuda Pancasila itu ujungnya Dharma Mangruanya dihilangi. Sehingga berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda antara golongan, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Makanya jangan dikhianati. Itu Pancasila itu perekat persatuan bangsa. Nanti kembali lagi Pancasila, cita-cita nasional Indonesia itu apa sih cita-citanya? Pertama merdeka. Merdeka udah ya. Baru kemudian berdaulat. Nah, berdaulat ini masih proses. Nah, di situ nanti ada perdamaian, ada keadilan, ada kemakmuran. Nah, ini sekarang proses 3 ini agak sulit. Musuh paling bebuyutan itu adalah saudara sendiri, bukan orang luar. Karena apa? Berbeda pandangan. Nanti berbeda penafsiran. Jadi kalau kita setuju Nusantara, berarti toleransi beragama. Saling menghargai, agamamu agamaku, agamaku agamamu, tidak saling mengganggu. Jadi kalau Pak Karno mengingatkan, Pak Karno nih, hai bangsaku, kalau kamu jadi orang Islam, jangan seperti Arab. Nah gitu. Kalau kamu jadi orang Hindu, jangan seperti India. Kalau kamu jadi orang Kristen, jangan seperti Yahudi. Itu peringatan Pak Karno. Kenapa? Kalau kita lihat yang sangat dalam situ, bahwa terbentuknya Pancasila itu sudah sangat berdarah-darah sampai terjadi perang saudara. Perang saudara apa? Menginginkan sendiri-sendiri. Contohnya DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, menginginkan negara Islam NII.
Itu sudah terbukti, Kartosuwiryo kena, ya, Daud Birurya kena, semuanya menjadi kembali Pancasila. Kenapa orang-orang itu bisa berontak? Ditipu. Penipunya siapa? Westerling. Nah itu dia. Westerling menginginkan APRA, termasuk orang yang menginginkan PRRI Permesta. Semuanya ditipu Westerling supaya berontak. Gak suka Pak Karno saat itu. Makanya kita sekarang kaji pemberontak masa lalu itu kita tutup. Jangan dicontoh lagi. Karena seluruh dunia gara-gara dua persaing. Saat ini mengulang lagi nih, hati-hati. Saat ini kondisi dunia ini persaingan Cina dan Amerika. Jangan sampai di sini Islam melawan Islam berkelahi, Islam melawan kelompok liberal kemudian berkelahi, atau Islam dan Kristen berkelahi. Pengalaman Ambon ini saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, kerusuhan jilid 2 sampai terakhir saya di Ambon. Tadi kalau ada yang dulu pada jihad di Ambon akan ketemu saya. Tadi saya tahu nih orang-orang yang berjihad ketemu saya di Ambon. Jadi Ambon itu kayak dikileni, kayak jangkrik dikileni itu. Yang Islam Laskar Jihad, yang Kristen Laskar Kristus. Indonya sama, yaitu Israel. Jadi Islam dikendalikan Arab untuk Laskar Jihad, sementara yang Kristen dikendalikan langsung oleh Israel. Itu kondisinya Pak. Jadi kalau kita kelahi itu acang obet itu bohong. Acang obet itu hanya buat alasan pemicu. Jadi namanya Hasan disebut acang, Robet disebut obet. Jadi obet ini dikatakan kenapa? Gara-gara angkot sama preman berkelahi kok sampai gede itu besar. Karena udah disiapkan Pak. Jadi kita nggak mau lagi terpicu. Kalau kemarin kisah yang berkelahi Wali Songo dengan Balawi ya situ, jangan diulang lagi. Jangan mau terpancing kita korban sia-sia. Nanti kita dikalahkan secara politik. Mending kalian pakai propaganda. Propaganda itu media sosial, framing aja, silakan. Yang penting tidak usah kekerasan. Pakai melalui hukum. Jadi kalau ada makam-makam yang kira-kira diganti, ya buktikan secara hukum. Bisa nggak dia berani buktikan? Ya itu tuntut aja ke pemerintahan. Kalau tadi ada tanya, sikap. Karena pemerintahan kita lagi bingung, ngurusin rakyat kemiskinan itu sangat besar, kok ngurusin konflik Balawi. Konflik kan ada ngurusin sendiri. Konflik sosial itu urusannya polisi, sebenarnya polisi paling depan. Tentara belakangan, tentara nggak boleh karena ada persyaratan polisi dulu. Kalau polisi nggak mampu minta bantuan tentara, namanya Banmil, bantuan militer. Tentara minta bantuan sekarang Undang-Undang 23 tahun 2005. Kalau kemarin Undang-Undang nomor 3 2002 ya, itu baru 14 tugas. Tentara tambah 2 tugas, yaitu tugas itu cyber sama melindungi warga negara Indonesia yang di luar negeri. Kenapa? Karena banyak TKI kita kerja di luar negeri tidak terlindungi. Ada yang tubuhnya dipakai organnya diambil. Nah kalau itu sangat membahayakan karena kepolisian juga nggak ada di luar negeri, bahayanya banyak. Akhirnya kita dikasih tugas itu. Kemarin kita membebaskan TKI kita yang ada di Myanmar. Hampir diikutkan pemberontakan melawan kelompok pemerintah. Pemerintahnya junta militer dilawan kelompok pemberontak. Ada 17 pemberontak di Myanmar. 17 pemberontak termasuk Rakhine State, termasuk Rohingya, itu termasuk pemberontaknya. Termasuk Kachin dan sebagainya. Itu melawan pemerintahnya sendiri. Nah, TKI kita suruh ngelawan itu, ya, TKI mati dong. Nah itu tentara yang ambil. Nah itu kondisinya Pak. Jadi seluruh dunia sekarang dimulai dari Arab Spring. Apa itu Arab Spring? Jadi kondisi kelompoknya Barat ini mengambil migasnya Arab Spring, minyak gas, tapi dengan dalih rezim. Selalu itu. Tunisia kejadian, namanya Abu Azizi. Itu seorang pedagang kaki lima, dia jualan di kota A diusir, pindah kota B diusir, pindah kota C. Akhirnya dia nggak bisa hidup. Saya ini jual barang murah pada bangsaku sendiri, kok aku diusir nggak boleh jualan. Nah itu kondisi Abu Azizi. Sehingga gara-gara itu protes, demo. Karena Amerika ini ngelihat ini ada peluang nih menggulingkan rejim yang nggak mau koordinasi sama saya. Akhirnya apa? Dikasih handphone, dikasih duit, kasih senjata. Nah, ini bayar senjata. Apa? Yang terjadi demonya banyak. Al-Bedin akhirnya jatuh. Karena dia dituduh, karena handphonenya tidak ada rahasia, dibuat-buat berita hoak bahwa Al-Bedin sewenang-wenang menangkap, menculik, menyiksa. Nah itu namanya berita bohong. Makanya hati-hati lihat berita sekarang. Sehingga kalau kita wawasan kebangsaan, kita pilah dulu beritanya supaya benar. Gimana caranya benar? Supaya sejarah itu nggak dirubah lagi. Ujungnya itu. Tadi kalau peristiwa di Ponorogo, makamnya leluhurnya dihantem. Sampai sekarang Belanda pergi masih menelurkan ante-ante. Ante-antenya pasti orang-orang Plesteran. Plesteran apa? Dari Arab, dari China, dari India. Itu. Nanti saya nggak perlu usut-usut, orang udah tahu. Begitu undang-undang menyatakan kalau dia nggak terdaftar sebagai warga negara akan diusir, akan dideportasi. Itu aja diangkat, biar mereka ngurus. Kalau udah ngurus terbukti, kalau dia sudah nggak ngaku lagi Nabi Muhammad, tapi ngakunya Yakub, ngakunya Ishak, ngakunya Nabi Ibrahim, sama-sama Nabi, tapi nggak usah marah. Tapi jangan ngaku Nabi Muhammad. Orang Islam Indonesia itu yakinnya Nabi Muhammad. Berarti kalau ngaku Yakub silakan aja.
Nah itu kondisinya, karena fakta DNA jelas haploG, haploG. Jadi perlu penelitian ulang. Penelitian ulang apa? Penelitian tambahan supaya buktinya ada lekat. Contohnya orang-orang yang ngerti arkeologi. Jadi nisan-nisan, buktinya tengkorak, ya nggak habis itu tengkoraknya. Kalau tengkorak itu tulang ekor atau gigi, itu bisa ditelusuri DNA-nya. Kalau mau dibongkar, ayo, berani nggak dibongkar? Pasti takut ya. Karena apa? Pasti ada tanah sisanya. Kalau terakhir ya kartu asnya itu. Nah itu kalau penelitian. Sehingga orang-orang itu yang merasa orang luar, tidak mungkin raja-raja kita keturunan orang luar. Tadi contohnya nih, Bathara Katong kerajaan, nanti menikah dengan keluarganya Wali-Wali Songo, silangnya di situ. Mereka tuh takut dengan keturunan silang itu, kerajaan sama keturunan Wali Songo, itu takut. Tadi semua yang merasa unggul, merasa genetik, sekarang lagi di kekuasaan, banyak menguasai ekonomi Indonesia. Indonesia juga khawatir, kenapa? Ekonomi dikuasai orang-orang itu. Kalau mereka kecepet, nanti kekabun bawa duitnya, ini Indonesia jadi krisis, makanya hati-hati. Nah contohnya sekarang, Maduro, Venezuela diambil seenaknya sendiri dengan udaranya di-blank pakai jam sehingga tidak tahu kapan tuh diambilnya presiden. Rusia sama Ukraina kalau presidennya mati selesai perangnya, biasanya gitu. Udah berapa tahun Rusia sama Ukraina mengambil Zelensky nggak bisa, tapi Amerika menghantam Venezuela mudah. Ada apa ini? Karena kemajuan teknologi. Berarti kalau tadi Arab Spring, Tunisia dijatuhkan, presidennya diganti. Presidennya ada yang dibunuh, yaitu Gaddafi sama Irak, Saddam Hussein dibunuh. Ada presidennya aja diganti, yaitu Husni Mubarak, Mesir. Ada juga sistem pemerintahnya diganti. Indonesia kemarin sistem pemerintahnya yang akan diganti, sekarang masih dibahas. Ada kepolisian, ada DPR, mau direformasi. Tadi akhirnya reformasi semua. Moga-moga tidak terulang lagi seperti yang kemarin, demo-demo sampai ngerusak acara itu. Kami harapkan itu persatuan perdamaian. Nanti semua permasalahan itu diselesaikan dengan damai. Tapi kalau dia menyerang ya apa boleh buat, kalau dia menyerang duluan. Nah kita bertahan, tapi kita jangan menyerang kekerasan. Itu aja harapannya dari pemerintah kita. Eranya Pak Prabowo jangan gaduh, karena Pak Prabowo juga keturunannya Sunan Giri, karena dia Sultan Agung, Panglima banyak wide, situ juga keturunannya HB2, saudara-saudara kita semua dari keluarga Wali Songo.